Bayangkan saat ini Anda mempunyai kekuatan untuk mengubah tantangan terbesar dalam hidup Anda menjadi kemenangan paling besar. Hari ini, kita menyelam jauh ke dalam inti ketabahan, sebuah filosofi kuno yang telah memberdayakan individu untuk berkembang dalam kesulitan dan menemukan ketenangan di tengah-tengahnya. Pikirkan kapan terakhir kali Anda menghadapi situasi yang menguji kesabaran Anda, atau menggoyahkan kepercayaan diri Anda. Bagaimana tanggapan Anda? Apakah Anda menjadi tawanan terhadap reaksi langsung Anda, atau apakah Anda memilih tanggapan yang mencerminkan nilai-nilai dan keyakinan terdalam Anda? Disinilah sikap tabah bersinar, membimbing kita untuk menanggapi tantangan-tantangan kehidupan dengan keberanian, kebijaksanaan dan keseimbangan batin. Hari ini kita menyelami sebuah konsep mendalam yang berakar pada kebijaksanaan kuno, namun tetap sangat relevan di dunia modern kita. Seni melatih pikiran Anda untuk merespons, bukan bereaksi. Konsep ini bukan sekadar mengendalikan amarah atau tetap tenang dalam situasi yang menantang, namun tentang menumbuhkan rasa kesadaran yang mendalam, sebuah landasan pada saat ini yang memungkinkan Anda menavigasi naik turunnya kehidupan. Para filsuf Stoicis, mereka percaya bahwa meskipun kita mungkin tidak memiliki kendali atas peristiwa yang terjadi pada kita, kita memiliki kendali atas cara kita menafsirkan dan merespons peristiwa tersebut. Stoicisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang ada dalam kendali kita. Detasemen dari keadaan eksternal dan berlabuh pada pilihan nalar kita sendiri. Kebijaksanaan tabah inilah yang dapat menginspirasi kita untuk berhenti sejenak, merenung dan memilih tindakan yang masuk akal dan disengaja, daripada impulsif dan reaktif. Tetapi mengapa ini penting? Stres, penyesalan dan frustrasi berasal dari reaksi spontan terhadap hal-hal yang dikatakan atau dilakukan orang. Bayangkan jika Anda bisa tetap tenang, fokus, dan penuh perhatian, bahkan ketika dunia di sekitar Anda tidak berarti apa-apa. Tetapi ini bukan hanya tentang meningkatkan ketenangan pikiran Anda, ini tentang menjadi orang yang penuh kasih dan tangguh, yang lebih efektif yang dapat mengubah tidak hanya hidup Anda, tetapi juga kehidupan orang-orang di sekitar Anda. Dalam percakapan kita hari ini, kita akan mengeksplorasi berbagai strategi yang diambil dari psikologi modern dan filosofi tabah untuk membantu Anda mengembangkannya. Kita akan melihat bagaimana menumbuhkan kesadaran akan pentingnya mengidentifikasi dan mengekspresikan emosi Anda secara konstruktif, mengingat gambaran yang lebih besar perspektif yang diunggulkan oleh kaum Stoik. Di akhir diskusi ini Anda akan memiliki perangkat strategi untuk membantu Anda berhenti sejenak, menilai dan menanggapi dengan bijaksana apapun yang terjadi dalam hidup Anda. Jadi mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama, belajar untuk menancapkan diri kita pada kebijaksanaan, ketabahan dan kekuatan pikiran kita sendiri, untuk memilih tanggapan kita yang mengubah pengalaman dan interaksi kita untuk lebih baik dalam perjalanan kita, untuk memahami esensi dari menanggapi reaksi berlebihan. Kita menyelami dunia, di mana setiap pemikiran dan tindakan disengaja, menggemakan ajaran mendalam dari ketabahan. Kaum Stoik, orang bijak terhormat dari Yunani dan Romawi kuno, memiliki pandangan hidup yang sangat dapat diterapkan pada di dunia modern kita yang serba cepat. Mereka mengajarkan pentingnya menguasai emosi dan reaksi seseorang dengan menekankan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan kita untuk memilih respons terhadap situasi tertentu. Jadi mengapa sangat penting untuk memupuk respons daripada tindakan reaksi spontan? Bayangkan Anda berada dalam pertemuan yang menegangkan atau menghadapi tantangan pribadi. Perilaku umum manusia seringkali bereaksi secara naluriah didorong oleh gelombang emosi. Reaksi ini meskipun wajar, kita harus mempelajari ilmu ini demi kepentingan terbaik kita dalam jangka panjang. Hal ini dapat meningkatkan konflik yang merusak hubungan dan mengarah pada keputusan yang mungkin kita sesali nanti.
Disinilah kebijaksanaan tabah bersinar, melalui kepercayaan tabah dalam hidup, sesuai dengan alam dan alasan yang menganjurkan kehidupan, di mana setiap tindakan dipandu oleh kebajikan dan pemikiran rasional. Dengan menganut filosofi ini, kita belajar untuk mengamati sifat impulsif awal kita, memeriksa mereka dengan pikiran rasional dan memilih tindakan yang sejalan dengan nilai-nilai inti dan tujuan jangka panjang kita. Menanggapi daripada bereaksi, berarti meluangkan waktu sejenak untuk berhenti sejenak. Ketika menghadapi peristiwa yang memicu hal ini adalah tentang melangkah mundur untuk mengamati tidak hanya peristiwa eksternal, tetapi juga respons internal Anda terhadapnya. Jeda reflektif ini memungkinkan Anda mempertimbangkan berbagai hasil, dan memilih salah satu yang beralasan seimbang, dan yang paling penting di bawah kendali Anda. Dalam mempraktikkan pendekatan tabah ini, Anda tidak menekan emosi atau berpura-pura emosi itu tidak ada, melainkan Anda mengakui kembali mereka dengan memahami asal-usul mereka dan kemudian memutuskan apakah dan bagaimana mereka harus mempengaruhi tindakan Anda. Pendekatan ini memberdayakan Anda untuk berinteraksi dengan dunia dengan cara yang menjaga kedamaian dan integritas batin Anda terlepas dari keadaan eksternal, tetapi pentingnya merespons daripada bereaksi melampaui batas. Kedamaian pribadi mempengaruhi kualitas hubungan Anda, efektivitas kepemimpinan Anda, dan ketahanan Anda dalam menghadapi kesulitan. Ketika Anda merespons dengan bijaksana, Anda menunjukkan rasa hormat, pemahaman dan empati terhadap sudut pandang dan pengalaman orang lain, membina interaksi yang lebih bermakna dan konstruktif. Untuk melatih pikiran, memulai sebuah perjalanan transformatif untuk melatih pikiran, membutuhkan lebih dari sekedar niat. Hal ini memerlukan upaya yang disengaja dan berkelanjutan seperti halnya praktik yang dipadukan dengan sikap tabah yang ditawarkan oleh para filsuf kuno ini. Wawasan abadi yang dapat menjadi landasan pendekatan modern kita untuk mengembangkan pikiran yang responsif daripada reaktif. Pertama, mari kita selidiki ke dalam kekuatan kesadaran diri. Landasan filosofi tabah kaum Stoik menekankan pentingnya introspeksi dan memahami pikiran dan motivasi diri sendiri dalam konteks kita. Ini berarti menumbuhkan kesadaran yang akut akan keadaan mental dan emosional kita ketika Anda menyadari pikiran dan perasaan Anda. Perasaan Anda lebih siap untuk mengelolanya secara efektif. Kesadaran diri yang tinggi ini memungkinkan Anda mengenali timbulnya reaksi emosional dan memberikan langkah pertama yang penting dalam memilih respons berbeda yang lebih masuk akal. Selanjutnya kita akan mengeksplorasi praktik menghentikan sementara strategi yang sederhana namun mendalam. Marcus Aurelius, seorang kaisar yang tabah, sering berbicara tentang ruang antara stimulus dan respons, ruang di mana kita memiliki kekuatan untuk memilih tindakan kita. Dengan memupuk kebiasaan berhenti sejenak bahkan hanya untuk beberapa detik, kita memberi diri kita kesempatan untuk mundur dari dorongan hati kita. Dapat diisi dengan nafas dalam-dalam, momen refleksi atau meditasi singkat. Di ruang inilah kita dapat berkonsultasi dengan tabah batin kita, menanyakan pada diri sendiri, apa yang dibutuhkan oleh kebajikan pada saat ini, dan respons apa yang selaras dengan diri tertinggi kita. Strategi penting lainnya adalah membingkai ulang perspektif kita, sebuah teknik yang digunakan oleh kaum Stoik untuk menjaga kesetaraan dalam menghadapi kesulitan. Teknik ini melibatkan pemilihan secara sadar untuk melihat suatu situasi dari sudut pandang yang berbeda. Teknik yang mengurangi muatan emosionalnya dan mengungkapkan cara-cara alternatif untuk terlibat dengannya. Misalnya, alih-alih melihat situasi kerja yang menantang sebagai sebuah tantangan, ancaman, Anda mungkin membingkainya kembali sebagai peluang untuk tumbuh dan menunjukkan ketahanan dengan mengubah narasi kita. Kita mengubah respons emosional kita dan membuka kemungkinan-kemungkinan baru untuk bertindak terlebih lagi.
Kaum Stoik adalah pendukung fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan melepaskan apa yang tidak bisa kita praktikkan. Prinsip ini adalah kita belajar untuk menginvestasikan energi kita dengan bijaksana dan secara aktif menanggapi pikiran dan tindakan kita, sambil menerima peristiwa eksternal yang terjadi. Hal ini tidak berarti bersikap pasif atau acuh tak acuh, melainkan tentang mengenali di mana letak kekuatan kita sebenarnya dan memilih untuk bertindak dengan niat dan integritas. Selanjutnya, praktik refleksi dan penyesuaian yang konsisten adalah kunci untuk melatih pikiran. Para Stoik yang terlibat dalam pemeriksaan diri setiap hari untuk menilai tindakan dan kemajuan mereka menuju kebajikan. Demikian pula, kita dapat mengakhiri hari kita dengan merefleksikan tanggapan kita, merayakan keberhasilan kita dalam memilih tindakan dan pembelajaran yang bijaksana. Dari saat kita kembali ke dalam reaktivitas, proses penilaian diri dan perbaikan yang berkelanjutan, ini menumbuhkan pola pikir responsif dan memupuk kebijaksanaan dan keseimbangan yang sangat dihargai oleh ketabahan. Dengan mengintegrasikan strategi-strategi ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tidak hanya menghormati warisan kaum Stoik tetapi juga berdayakan diri kita untuk hidup dengan tujuan yang lebih besar, ketenangan dan efektivitas. Melalui latihan yang terus-menerus, kita mentransformasikan pikiran kita, membimbing mereka ke arah respons yang mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi terdalam kita. Selanjutnya, latihan mindfulness. Mindfulness pada intinya adalah tentang menumbuhkan kesadaran mendalam akan momen saat ini. Ini tentang mengamati pikiran kita, emosi dan sensasi. Tanpa penilaian memungkinkan kita memperoleh wawasan tentang sifat dan pengaruhnya. Satu-satunya saat ketika kita benar-benar memiliki kekuatan untuk bertindak dengan satu cara praktis untuk menumbuhkan perhatian adalah melalui latihan perhatian yang terfokus seperti meditasi pernafasan. Dengan hanya mengamati nafas kita memperhatikan setiap tarikan dan embusan napas kita mengembangkan kemampuan untuk mempertahankan perhatian dan mengembalikannya ke titik fokus kita. Mengembara latihan ini bukan hanya tentang relaksasi tetapi sebuah pelatihan landasan bagi pikiran meningkatkan kemampuan kita untuk berkonsentrasi dan tetap hadir di tengah gangguan dan tantangan hidup. Setiap situasi memberikan peluang untuk mewujudkan nilai-nilai tabah dari kebijaksanaan, keberanian, keadilan dan penguasaan. Dengan secara konsisten memilih untuk merespons secara bijaksana, kita tidak hanya meningkatkan kesejahteraan kita sendiri tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan orang-orang di sekitar kita. Ingat, perjalanan menuju penguasaan respons atas reaksi sedang berlangsung. Proses pembelajaran dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Seperti kaum Stoik, kita harus menerapkan disiplin refleksi diri secara teratur, menilai kemajuan kita dan menyesuaikan arah kita sesuai kebutuhan. Komitmen terhadap pribadi, pertumbuhan tidak hanya membawa kita lebih dekat ke diri ideal kita, namun juga berdampak keluar, memengaruhi hubungan kita, komunitas, dan permadani yang lebih luas dari kehidupan kita yang saling terhubung. Ingatlah, setiap momen adalah sebuah pilihan, sebuah kesempatan untuk mewujudkan ketenangan, ketahanan dan kebijaksanaan. Ketabahan dalam permadani kehidupan tanggapan Anda adalah untaian karakter Anda yang dijalin dengan niat dan tujuan. Pahami hal-hal ini dan Anda akan berkembang dan menjadi pribadi yang lebih tenang dan lebih bijaksana. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.